Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Karisma ngasih materi yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Kita langsung masuk contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, contoh pertama. Mutlak 2x kurang 7 itu kecil dari 3. Nah, gimana cara penyelesaiannya, Kak? Nah, caranya kayak gini ya. Mutlak 2x kurang 7 kecil 3. Kakak bisa tulis 2x kurang 7 itu kecil dari 3. Dan 2x kurang 7 itu besar sama dengan negatif 3. Ya. Nah, ini kan sama ya, sama. Jadi kakak bisa tulis dalam bentuk 2x kurang 7 itu besar sama dengan negatif 3 dan kecil dari 3. Ya, bisa kakak tulis dalam bentuk kayak gini kan. Nah, kalau udah seperti ini, kita sudah bisa sederhanakan, yaitu ketiga ruas ini kita ditambah dengan 7 supaya ini 7-nya hilang. Berarti negatif 7 plus 7, 2x kurang 7 plus 7, 3 plus 7. Berapa lagi? Berarti ini 4. 7-nya habis ya, sisa 2x. 3 plus 7 10. Nah, kakak lagi mau hilangkan ini 2-nya. Berarti ketiga ruas ini kakak bagi dengan 2. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2, 2. 2x bagi 2 berapa? 2x bagi 2 berarti sisa x. Nah, 10 bagi 2, 5. Jadi sudah didapat HP-nya. Himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x-nya itu besar sama dengan 2 dan kecil dari 5. Mudah kan? Nah, supaya adik-adik lebih ngerti lagi nih, kita ke contoh selanjutnya. Jadi, di contoh yang kedua ini akan dibuktikan bahwa mutlak 4x kurang 1 plus 3 itu besar dari 16. Kita mau cari HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kakak pakai cara yang berbeda dengan contoh soal yang pertama tadi. Kakak sengaja pakai contoh yang berbeda, cara penyelesaian yang berbeda supaya kalian terserah pilih mana gitu. Nah, yang ini 3-nya kakak pindah ruas, berarti 4x kurang 1 besar dari 16 kurang 3. Nah, 16 kurang 3 berapa adik-adik? Oke, pintar ya, 13. Kalau udah bentuknya kayak gini, nah kakak di pertemuan sebelumnya kan kakak di persamaan nilai mutlak ya, kalau nggak salah kakak sudah kasih dong syarat-syaratnya. Silakan dilihat lagi ya, gimana definisi dari nilai mutlak. Nah, yang pertama, apabila dia besar 0, maka 4x kurang 1 itu besar dari 13. Gitu. Satunya pindah ruas, jadi plus 1. 13 tambah 1 berapa? 14. Jadi kedua ruas saya bagi 4 berarti berapa? X besar dari 14 per 4. Kalau saya sederhanakan lagi, masing-masing dibagi 2 berarti X besar dari 7 per 2. Oke, selanjutnya. Ketika dia bernilai negatif ya, ketika dia bernilai negatif, maka negatif 4x kurang 1 itu kecil dari 13. Nah, negatif kali 4x negatif 4x negatif kali negatif 1 berarti plus 1 kecil dari 14. Berarti negatif 14 kecil dari 13 kurang 1. Satunya pindah ruas. Jadi 13 kurang 1, 12. Kedua ruas saya bagi negatif 4 berarti berapa? Sisa X, ya kan, negatif 4X per negatif 4 kan sisa X. Terus di sini 12 per negatif 4. Nah, di video sebelumnya adik-adik kakak di pertidaksamaan linear itu kan kakak sudah nyebutin nih syarat-syaratnya ketika sebuah bilangan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Ya, bilangan negatif atau bilangan yang kecil dari 0, maka tandanya akan berubah. Maka di sini jadi X itu besar dari negatif 3. Paham ya? Jadi HP-nya berapa? HP-nya itu X, di mana X-nya itu besar dari negatif 3
atau X-nya itu besar dari 7/2. Oke. Nah, selanjutnya nih, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, di contoh yang ketiga ini, kakak pakai cara yang berbeda lagi nih. 1 kurang 2X mutlak ya, besar sama dengan X kurang 2. Berarti kedua ruas kakak kuadratkan. Ya, berarti sisa 1 kurang 2X pangkat 2 besar sama dengan X kurang 2 kuadrat. Berarti ini difaktorkan, yang ini dan yang ini difaktorkan. Berapa hasil penfaktorannya? 1 kali 1, 1. Negatif 2X tambah negatif 2X, negatif 4X. Negatif 2X kali negatif 2X plus 4X kuadrat besar sama dengan X kurang 2 kan kuadrat, berarti X kuadrat kurang 4X plus 4. Nah, kalau sudah kayak gini, kita kumpulkan semuanya di sisi kiri. Jadi kita besar sama dengan 0, kita buat dalam bentuk besar sama dengan 0. Nah, ketika sudah dibuat seperti ini, kan sudah ada yang saling menghabiskan ya. 4X kuadrat kurang X kuadrat berapa? Sisa 3X kuadrat. Terus negatif 4X plus 4X itu 3, habis ya, habis. 1 kurang 4 itu negatif 3, besar sama dengan 0. Jadi kakak bisa tulis dalam bentuk 3-nya saya keluarin. Jadi 3 kali X kuadrat kurang 1 besar sama dengan 0. Ngerti ya? Terus di sini X kuadrat kurang 1 besar sama dengan 0. Yang ini kakak kuadratin, jadinya X kurang 1 dan X plus 1 besar sama dengan 0. Jadi ketika X kurang 1 itu berarti X-nya sama dengan 1. Kalau X plus 1 itu berarti X-nya sama dengan negatif 1. Nah, yang mau kita cari kan bukan nilai X-nya, tapi himpunan penyelesaiannya. Jadi kita mau cari daerah mana yang memenuhi himpunan. Jadi daerah yang memenuhi himpunan itu adalah daerah positif yang besar dari 0 kan, berarti kita uji nih. Di sini ketika ia besar dari 1, kalau di sini antara negatif 1 dan 1, kalau di sini kecil dari negatif 1. Nah, yang pertama kita mau uji, ketika coba ya kita ambil yang daerah sini, kita ambil nilai 2 kurang 1 1 itu kan positif ya. Nah, kita ambil lagi 2 plus 2 kan 3, berarti positif juga. Nah, positif kali positif berapa? Positif kali positif pasti hasilnya di sini positif. Oke. Lanjut lagi nih, di sini di tengah-tengah dari negatif 1 dan 1 berarti 0. 0 kurang 1 negatif 1. Terus 0 tambah 1 berarti plus 1. Berarti sini plus, negatif dikali plus ya pasti dong negatif. Nah, di sini kira-kira jawabannya apa nih? Positif atau negatif? Nah, kita cek dulu. Negatif 2 ya, yang kecil dari negatif 1, negatif 2 kurang 1 berarti negatif 3 ya, negatif. Negatif 2 plus 1 berarti negatif 1. Berarti juga negatif. Jadi negatif kali negatif positif. Nah, jadi daerah yang memenuhi persamaan himpunan penyelesaian apa? Ya, dia syaratnya harus besar dari 0. Berarti yang memenuhi adalah dia besar atau sama dengan 1 dan kecil sama dengan dia besar sama dengan negatif 1, besar dari 1 dan besar dari negatif 1, sehingga bisa ditulis nih HP-nya. X-nya itu besar dari X X-nya itu besar sama dengan negatif 1 dan X-nya juga harus besar sama dengan 1. Sini bukan besar ya, kecil dari negatif 1. Di sini besar sama dengan 1. Oke. Kakak ulangi nih. Jadi HP-nya itu X-nya, di mana X-nya itu harus kecil dari negatif 1 dan X-nya itu harus besar sama dengan 1. Oke, sekian.
kita hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan bertanya langsung sama kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.